Pagi yang seharusnya cerah di Desa Sukamaju, sebuah perkampungan terpencil di kaki pegunungan yang hijau subur dan damai, mendadak diselimuti kabut duka dan kengerian yang menyengat seperti pisau tajam, menyebar ke seluruh pelosok desa bagai penyakit tak kasat mata yang tak terbendung. Mentari bahkan belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur yang masih kelabu. Namun gemuruh obrolan dan bisikan ketakutan sudah menyebar secepat kilat dari mulut ke mulut warga yang baru bangun, memecah keheningan dini hari yang biasanya hanya diisi kicauan burung liar dan suara embun jatuh dari dedaunan rimbun pohon-pohon tinggi. Kabar tragis itu yang awalnya hanya desas-desus samar di antara para petani dan ibu rumah tangga, kini menjadi kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan mata semua orang yang berkerumun dengan wajah pucat. Bidan Sari, sosok yang dicintai dan dihormati seluruh warga desa karena keramahannya yang tulus, dedikasinya yang tak pernah padam, dan tangannya yang lembut saat menolong lahirnya bayi-bayi baru, ditemukan tak bernyawa di ruang praktik puskesmas pelosok yang sederhana dan biasa ramai. Tubuhnya tergeletak kaku di lantai dingin yang biasa ia gunakan untuk memeriksa pasien dengan penuh perhatian. Wajahnya memucat pasi seperti lilin yang mencair di kegelapan, dengan mata terbelalak lebar seolah menyaksikan sesuatu yang paling mengerikan dan tak terlupakan di akhir hayatnya yang tragis. Darah mengering di sekitar kepalanya, membentuk pola yang aneh dan misterius seperti simbol kuno yang tak terbaca. Seolah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan, namun terlanjur terputus oleh tangan kejam yang tak dikenal siapapun. Bau anyir samar-samar masih tercium di udara lembab, bercampur dengan aroma obat-obatan dan disinfektan yang kini terasa ironis dan menyedihkan. Seolah tempat penyembuhan jiwa dan raga itu telah berubah menjadi saksi bisu sebuah kejahatan keji yang tak terbayangkan oleh siapapun di desa kecil ini. Warga berkumpul di depan puskesmas dengan langkah gontai dan mata berkaca-kaca. Pandangan mereka dikaburi rasa tak percaya dan kekalutan yang mendalam, sementara beberapa ibu-ibu menangis histeris sambil memeluk anak-anaknya, tidak sanggup membayangkan kehilangan bidan yang telah banyak membantu mereka melahirkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, bahkan di tengah malam yang gelap gulita tanpa pernah meminta imbalan apapun. Suasana desa yang damai dan harmonis kini berubah menjadi neraka kecil yang penuh ketakutan, di mana setiap hembusan angin seolah membawa jeritan duka yang tak terucap dari jiwa bidan Sari, dan hati warga dipenuhi pertanyaan yang menggantung. Siapa yang tega melakukan ini pada seorang malaikat seperti bidan Sari yang tak punya musuh atau dendam di hati siapapun? Astagfirullah, bidan Sari. Siapa yang tega melakukan ini pada dia yang begitu baik? Teriak Bu Ratmi, kepala puskesmas yang bijaksana dan berpengalaman, yang baru saja tiba dengan wajah sembab karena menangis semalaman dan langkah gontai setelah mendengar kabar mengerikan itu dari telepon darurat. Nyaris terjatuh ketika melihat pemandangan mengerikan di dalam ruangan praktik yang kini berlumur darah segar. Ia didampingi oleh Mbak Siti, perawat muda yang dekat dengan bidan Sari seperti saudara kandung sendiri. Tubuhnya bergetar hebat karena syok yang mendalam. Air mata terus mengalir tanpa henti membasahi pipinya yang pucat pasi seperti mayat yang baru saja ditemukan. Ini tidak mungkin. Dia orang baik, sangat baik hati dan penuh pengorbanan. Apa salahnya sampai harus berakhir begini di lantai dingin yang biasa ia sapu setiap pagi? Mbak Siti tergugu dengan mulut terbuka, suaranya tercekat di tenggorokan yang kering kerontang. Tangannya mencengkram erat lengan Bu Ratmi seperti anak kecil yang ketakutan, mencari kekuatan di tengah goncangan batin yang luar biasa dan tak terkira oleh siapapun. Wajah Bu Ratmi sendiri juga tampak dipenuhi kengerian yang mendalam dan tak terobati. Sorot matanya menelusuri setiap sudut ruangan dengan penuh ketakutan dan kebingungan, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang sama yang menghantui semua orang di Desa Sukamaju. Ia mengenal bidan Sari lebih dari sekedar rekan kerja yang setia dan telaten. Bidan Sari adalah sosok yang tulus, berdedikasi tinggi, hingga rela lembur berjam-jam dan selalu mengutamakan pasiennya di atas segalanya, bahkan mengorbankan waktu istirahatnya sendiri untuk membantu warga yang membutuhkan di tengah malam.
Kematian tragis ini bukan hanya kehilangan seorang staf yang berharga dan tak tergantikan, tetapi juga kehilangan seorang putri yang ia anggap sendiri seperti keluarga. Apalagi dengan cara yang sangat tidak wajar dan brutal seperti ini, meninggalkan luka abadi di hati Bu Ratmi yang selama ini menjadi penopang puskesmas. Seluruh komunitas desa, dari anak-anak kecil yang pernah dirawatnya dengan senyuman hangat, hingga orang dewasa yang menghormatinya sebagai pahlawan desa, merasakan hampa dan kemarahan yang membara di dada, memicu gelombang kekhawatiran dan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, seolah kegelapan tak terlihat telah menyelimuti desa Sukamaju selamanya, membuat setiap rumah terasa seperti benteng yang rapuh. Tak lama kemudian, sirene mobil polisi memecah ketenangan pagi yang rapuh, mengoyak keheningan yang tersisa dan menambah ketegangan yang sudah mencekam, seperti jerat yang semakin erat melilit leher warga yang ketakutan di depan puskesmas. Inspektur Bayu, dengan wajah serius yang selalu memancarkan ketenangan dalam setiap kasus dan tatapan tajam yang penuh pengalaman, memimpin tim investigasinya memasuki area puskesmas yang kini telah dipasangi garis polisi kuning cerah untuk menjaga kerahasiaan tempat kejadian perkara. Ia bergerak cepat namun metodis. Matanya yang tajam langsung tertuju pada titik di mana Bidan Sari tergeletak tak bergerak, seperti patung yang kehilangan nyawa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura profesionalisme. Setiap gerakannya terukur dan penuh pertimbangan, menunjukkan bahwa ia adalah seorang penyelidik ulung yang tidak akan mudah terpengaruh oleh suasana emosional di sekitarnya. Sersan Ratna, asisten setianya yang cekatan dan detail-oriented, segera menyusul di belakang, mencatat setiap detail dengan teliti di buku kecilnya, dan mengamati ekspresi wajah warga yang berkerumun di luar pagar dengan penuh rasa ingin tahu, kecemasan, dan spekulasi yang meluas. Jaga jarak, Pak, Bu. Jangan ada yang mendekat atau menyentuh apapun di dalam. Perintah seorang polisi muda kepada kerumunan warga yang penasaran dan gelisah, berusaha menjaga agar TKP tetap steril dari kontaminasi yang tidak diinginkan, memastikan setiap bukti tidak rusak atau hilang. Inspektur, ini jelas kasus pembunuhan, Pak. Lihat luka yang sangat parah di kepalanya dan tanda-tanda perlawanan yang jelas di ruangan ini, lapor Sersan Ratna dengan suara datar namun penuh penekanan, mengamati sekeliling ruangan yang tampak seperti telah terjadi pergulatan singkat tapi sengit, dengan furnitur yang bergeser dan barang-barang yang berserakan. Pecahan kaca spion dari sebuah meja kecil berserakan seperti hujan kaca yang menusuk. Beberapa dokumen pasien tercecer berantakan di sudut dan sebuah kursi terbalik dengan kaki-kakinya retak, menunjukkan bahwa Bidan Sari mungkin sempat melawan atau setidaknya mencoba melarikan diri dari serangan tak terduga yang datang kepadanya di malam yang sunyi, menambah kesan brutalitas dan kekejaman dalam kejadian ini yang membuat hati siapapun yang melihatnya pilu dan marah. Inspektur Bayu berjongkok dengan hati-hati, mengenakan sarung tangan forensik tipis, mengamati mayat Bidan Sari dengan seksama dan penuh empati. Matanya menyapu setiap detil kecil, mulai dari posisi tubuh yang tak wajar, pakaian seragamnya yang robek di bagian lengan, hingga luka memar yang terlihat jelas di kepala belakang. Ada tanda-tanda perlawanan yang kuat Ratna, dan sepertinya korban dipukul dengan benda tumpul yang cukup keras, mungkin tongkat kayu atau pipa besi dari peralatan puskesmas yang berat, ucap Inspektur Bayu, menunjuk pada area di belakang kepala Bidan Sari yang terdapat bercak darah mengering seperti lukisan mengerikan di kanvas gelap. Ruangan ini juga tampak berantakan, bukan karena perampokan sembarangan, melainkan lebih seperti pertarungan yang putus asa. Cek semua laci dan lemari obat, pastikan tidak ada barang berharga yang hilang atau justru ditambahkan untuk mengelabui kita dari motif sesungguhnya. Ia kemudian melirik sekeliling dengan teliti pada dinding yang sedikit tergores seperti bekas kuku yang panjang,
dan figura foto keluarga Bidan Sari yang terjatuh dari meja dengan kaca pecah. Seolah-olah Bidan Sari telah berjuang keras untuk mempertahankan hidupnya dengan segala cara. Periksa setiap sudut, setiap celah kecil di lantai dan dinding. Kita tidak tahu apa yang mungkin ditinggalkan si pelaku. Mungkin ada sidik jari atau jejak kaki yang tidak disengaja, atau bahkan serat kain dari pakaiannya. Jangan lewatkan detil sekecil apapun, karena dalam kasus seperti ini, hal kecil bisa jadi kunci besar untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Intuisinya yang tajam mengatakan bahwa kasus ini jauh lebih kompleks dari sekadar perampokan biasa di desa terpencil, apalagi mengingat reputasi Bidan Sari yang sangat baik jauh dari musuh atau konflik. Tiba-tiba, Sersan Ratna menemukan sebuah catatan lusuh di bawah meja, bertuliskan tinta merah samar. Dia akan datang mengambilnya. Catatan ini, yang diduga tulisan Bidan Sari sendiri, menambah misteri yang semakin pekat, seolah-olah menjadi pesan terakhir dari dunia lain. Inspektur Bayu segera mengambil kertas itu dengan hati-hati menggunakan sarung tangan forensik. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius dan penasaran. Pikirannya mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang baru saja muncul seperti puzzle yang tak lengkap. Ini bukan surat biasa atau catatan medis. Ini petunjuk yang disengaja. Atau mungkin sebuah ancaman yang ditulis korban sendiri sebelum akhirnya. Gumamnya pada diri sendiri sambil membalik-balik kertas tersebut dengan lembut, berharap menemukan detil tambahan seperti nama atau tanggal yang bisa membantunya. Ratna, kirimkan ini ke lab forensik secepatnya di kota. Kita harus tahu apa makna di balik kalimat ini dan apakah ada sidik jari lain selain korban, mungkin dari pelaku yang ceroboh. Ini adalah kepingan puzzle pertama yang kita dapatkan dari TKP ini dan bisa jadi kunci untuk membuka seluruh misteri. Aura misteri semakin pekat menyelimuti puskesmas pelosok seperti kabut pagi yang tak mau hilang. Dan Inspektur Bayu tahu, ini akan menjadi kasus terberat yang pernah ia tangani. Sebuah teka-teki yang akan menguji batas nalar, keberanian, dan ketabahan jiwanya di tengah desa yang penuh rahasia. Setelah memeriksa TKP secara menyeluruh, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna memutuskan untuk memulai wawancara dengan saksi-saksi kunci di ruang tunggu puskesmas yang kini telah dibersihkan sementara dari kerumunan warga yang masih berdesak-desakan di luar dengan penuh rasa penasaran. Udara di sana masih terasa berat dan lembab, bercampur antara bau obat dan ketakutan yang menyelimuti setiap sudut ruangan seperti kabut tebal yang tak mau hilang, membuat nafas terasa sesak bagi siapapun yang berada di dalamnya. Bu Ratmi, kepala puskesmas yang berpengalaman dan bijaksana, duduk di kursi kayu sederhana dengan tangan gemetar memegang secangkir teh hangat yang tak tersentuh sama sekali. Matanya merah karena menangis semalaman dan wajahnya penuh kerutan kekhawatiran yang mendalam. Ia adalah orang pertama yang diwawancarai, karena sebagai atasan langsung Bidan Sari, ia pasti tahu banyak tentang rutinitas harian korban dan kemungkinan ancaman yang datang secara diam-diam. Inspektur Bayu duduk di depannya dengan sikap tenang dan profesional. Buku catatan terbuka lebar di pangkuannya, sementara Sersan Ratna berdiri di samping, siap mencatat setiap detail dengan teliti dan akurat. Bu Ratmi, ceritakanlah segalanya dari awal. Kapan terakhir kali Anda melihat Bidan Sari dalam keadaan sehat dan normal? Tanya Inspektur Bayu dengan suara tenang namun tegas, berusaha membangun kepercayaan agar Bu Ratmi bisa berbicara bebas tanpa rasa takut atau ragu. Bu Ratmi menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang lelah, sebelum mulai menceritakan bagaimana Bidan Sari tampak biasa saja saat shift malam kemarin, bahkan sempat bercanda tentang pasien yang rewel dan menjanjikan akan membersihkan ruangan sebelum pulang ke rumah sederhananya. Dia bilang, "Bu, malam ini pasti tenang. Saya bisa istirahat sebentar sambil baca buku medis baru yang baru datang. Tapi sekarang semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan ini," jawabnya dengan suara parau yang terbata-bata.
Air mata kembali mengalir deras di pipinya yang keriput, membuat suasana semakin emosional dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Inspektur Bayu mendengarkan dengan sabar, mencatat setiap kata dengan hati-hati, sementara Sersan Ratna mengamati bahasa tubuh Bu Ratmi yang menunjukkan ada sesuatu yang masih ia pendam, mungkin rahasia kecil yang belum terucap dan bisa jadi kunci penting. Mbak Siti, perawat muda yang dekat dengan Bidan Sari seperti saudara, dipanggil selanjutnya, masuk dengan langkah ragu dan wajah pucat seperti kain kafan, duduk di kursi dengan tubuh meringkuk, seolah ingin menghilang dari pandangan semua orang. Mbak Siti, Anda bekerja sama dengan Bidan Sari setiap hari. Apakah ada yang aneh belakangan ini? Mungkin pasien yang marah atau ancaman apapun yang terdengar? Tanya Sersan Ratna lembut, menyodorkan segelas air putih untuk menenangkan gadis itu yang tampak trauma berat. Mbak Siti menggelengkan kepala pelan pada awalnya, tapi kemudian ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi takut akan konsekuensinya. Matanya melirik ke pintu seolah khawatir ada yang mendengar percakapan rahasia ini. Sebenarnya, akhir-akhir ini Bidan Sari sering kelihatan gelisah dan tidak seperti biasanya. Dia bilang ada pasien dari desa sebelah yang datang diam-diam, minta bantuan untuk urusan yang bukan medis biasa. Saya dengar namanya Arum, gadis yang hamil di luar nikah dan tampak ketakutan luar biasa. Bidan Sari bilang, "Siti, jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia besar yang bisa merusak hidup orang." Tapi saya tidak tahu detailnya. Hanya tahu Bidan Sari sering rapat dengan Arum di ruang belakang secara tertutup. Ceritanya dengan suara bergetar hebat, matanya menatap lantai seolah malu telah menyimpan rahasia itu selama ini. Inspektur Bayu mencatat dengan cepat. Pikirannya langsung menghubungkan benang merah. Mungkin kasus Arum ini terkait dengan kematian Bidan Sari, sebuah rahasia yang terlalu berbahaya untuk dibagikan dengan orang lain. Sementara itu, di luar ruangan, Pak Karta, kepala desa yang dihormati dan disegani oleh semua warga, tiba dengan langkah gontai. Didampingi oleh Joko, penjaga malam puskesmas, yang tampak ketakutan setengah mati dengan wajah basah keringat dan mata yang gelisah. Joko adalah saksi terakhir yang melihat Bidan Sari hidup, dan wajahnya yang pucat menunjukkan betapa trauma ia mengalami malam kejadian yang mengerikan itu, seolah bayangan itu masih menghantuinya. Inspektur Bayu memanggil mereka berdua masuk dan segera memulai wawancara dengan nada tegas tapi adil. "Joko, ceritakan apa yang terjadi malam tadi. Jangan ada yang disembunyikan. Setiap detail penting untuk kita," perintah Inspektur Bayu. Tatapannya menusuk langsung ke mata Joko yang menghindar dan gelisah seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Joko menelan ludah keras. Tangannya menggenggam topi lusuhnya erat-erat seperti pegangan keselamatan di tengah badai. "Pak, saya lagi ronda di belakang puskesmas sekitar jam 11 malam. Seperti biasa setiap hari. Tiba-tiba dengar suara ribut dari ruang praktik. Kayak ada orang berantem tapi pelan dan tertahan agar tidak terdengar. Saya dekati pintu, tapi nggak berani buka karena takut ada bahaya. Terus dengar Bidan Sari bilang, 'Jangan, tolong, ini bukan urusanmu, pergi saja dari sini.' Lalu suara benturan keras seperti sesuatu jatuh ke lantai dan diam total yang mencekam. Saya lari cari bantuan ke rumah Pak Karta, tapi pas balik pintu sudah terkunci dari dalam dan gelap gulita. Tanpa suara apapun. Ceritanya dengan suara gemetar yang nyaris pecah, seolah mengulang kejadian itu, membuatnya kembali ketakutan seperti malam itu. Tangannya masih bergetar. Pak Karta mengangguk setuju, menambahkan dengan nada berat dan penuh penyesalan, "Joko ini penakut, tapi dia jujur, Pak Inspektur. Saya yang suruh dia lapor ke polisi pagi ini setelah melihat keadaan mengerikan itu. Desa kami aman-aman saja selama bertahun-tahun, tapi kematian ini seperti ada kutukan yang datang tiba-tiba dari masa lalu."
Wawancara berlanjut dengan Pak Karta yang duduk lebih tegak, mencoba menjaga wibawa sebagai pemimpin desa di tengah krisis. Pak Karta, sebagai kepala desa, apakah ada konflik di sini yang melibatkan Bidan Sari? Mungkin isu adat atau kepercayaan lokal yang sensitif dan bisa memicu kekerasan? Tanya Sersan Ratna, mencoba menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang tepat. Pak Karta menghela napas panjang. Matanya melayang ke jendela yang menghadap hutan gelap di belakang puskesmas, seolah mengenang masa lalu. Desa kami damai, tapi ada cerita lama tentang tanah puskesmas ini. Dulu, sebelum dibangun, ada makam dukun tua yang konon punya ilmu hitam kuat dan tak terkalahkan. Beberapa warga bilang Bidan Sari sering dapat pasien aneh yang minta obat untuk penyakit gaib atau ritual aneh. Saya pernah ingatkan dia, "Sari, jangan ikut campur urusan dukun, nanti bahaya menimpa dirimu sendiri." Tapi dia bilang, "Pak, saya dokter. Tugas saya bantu semua orang, tanpa pandang bulu atau kepercayaan." Mungkin itu yang membawanya ke akhir tragis ini, Pak Inspektur, karena menyentuh hal-hal yang seharusnya dibiarkan saja. Jawaban Pak Karta menambah lapisan misteri yang semakin pekat, membuat Inspektur Bayu semakin yakin bahwa masa lalu desa ini menyimpan rahasia yang gelap dan berpotensi mematikan. Setelah wawancara selesai, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna berjalan keluar puskesmas. Udara segar pagi menyambut mereka meski hati masih berat. Mereka berdua berhenti di teras memandang warga yang masih berkerumun. Bisik-bisik mereka seperti angin ribut yang membawa gosip. "Ratna, kasus ini mulai menarik. Ada elemen rahasia medis. Mungkin perselingkuhan atau konflik keluarga dengan Arum. Plus cerita dukun yang berbau mistis. Kita harus temui Ibu Arum besok pagi," usul Inspektur Bayu sambil menyalakan rokoknya untuk meredakan ketegangan. Sersan Ratna mengangguk, matanya penuh tekad. "Benar, Pak. Tapi saya curiga Joko sembunyikan sesuatu. Dia terlalu gugup, dan catatan itu dia akan datang mengambilnya. Siapa dia itu? Kita butuh bukti forensik secepatnya." Mereka berdua kembali ke mobil, meninggalkan puskesmas yang kini seperti benteng rahasia, di mana setiap dinding seolah menyimpan cerita tak terucap tentang Bidan Sari dan masa lalunya yang mungkin penuh misteri. Wawancara dengan Bu Ratmi dan Mbak Siti membuka pintu baru, terutama soal Arum, gadis hamil yang disembunyikan. Inspektur Bayu merasa kasus ini melibatkan lebih dari pembunuhan biasa, mungkin konflik adat atau supranatural. "Besok kita ke rumah Ibu Arum. Ini kuncinya," katanya. Ratna setuju, tapi khawatir. "Pak, desa ini penuh rahasia, kita harus hati-hati." Malam itu, Bayu tidur gelisah. Mimpi tentang catatan misterius menghantuinya. Pagi berikutnya, dengan matahari yang masih malu-malu menyelinap di antara celah perbukitan yang hijau rindang, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna memulai perjalanan menuju desa tetangga, sebuah daerah yang jauh lebih terpencil dan jarang terjamah oleh modernisasi, tempat tinggal Arum dan keluarganya yang malang. Jalanan yang mereka lalui berliku dan berbatu. Sesekali mereka harus berhenti karena truk pengangkut hasil bumi seperti singkong dan padi yang melintas dengan berat dan lambat, menambah sensasi petualangan sekaligus menunjukkan betapa terisolasinya daerah ini dari hiruk-pikuk dunia luar. Sepanjang perjalanan yang melelahkan itu, Inspektur Bayu terus memutar ulang semua informasi yang mereka kumpulkan di benaknya. Kesaksian Joko tentang suara perkelahian yang samar namun menegangkan, kegelisahan Bidan Sari terkait Arum yang begitu kentara dan mencurigakan, dan terutama catatan misterius dia akan datang mengambilnya yang ditinggalkan Bidan Sari di TKP seolah menjadi pesan terakhir dari alam baka. Dalam pikirannya, Arum bukan hanya sekadar pasien biasa Bidan Sari.
tapi adalah kunci utama untuk membongkar teka-teki kematian bidan yang penuh misteri ini. Sebuah benang merah yang menghubungkan semua kepingan puzzle yang berserakan dan belum menemukan tempatnya. Ratna, apa menurutmu Bidan Sari dibunuh karena membantu Arum? Maksudku, jika memang ada pihak ketiga yang terlibat dan tidak setuju dengan kehamilan itu, mungkin karena masalah adat atau aib keluarga yang besar di desa yang menjunjung tinggi tradisi. Tanya Inspektur Bayu. Suaranya dipenuhi spekulasi yang realistis, mencoba mengantisipasi berbagai kemungkinan motif kejahatan yang mungkin terjadi di balik kejadian tragis ini. Sersan Ratna mengangguk setuju, fokus menyetir dengan hati-hati melewati jalan berlubang. Sangat mungkin, Pak. Apalagi jika ini melibatkan aib keluarga atau status sosial yang tinggi di desa yang sangat konservatif. Di daerah seperti ini, hal seperti itu bisa jadi pemicu yang sangat kuat untuk konflik yang berujung pada kekerasan. Bahkan mungkin lebih dari sekadar perampokan biasa atau dendam pribadi antar individu, Pak. Dan jika ada dukun yang terlibat, ini bisa semakin rumit, menyentuh ranah kepercayaan lokal yang kadang di luar nalar kita sebagai penegak hukum, Pak. Jawabnya, suaranya terdengar serius. Sebuah gubuk reot di pinggir desa, dikelilingi oleh ladang jagung yang luas dan kering, akhirnya tampak di kejauhan. Pemandangan itu memancarkan aura kesedihan dan kemiskinan yang mendalam, seolah menyambut mereka dengan duka yang tak terhingga dan tanpa akhir. Seorang wanita tua dengan rambut memutih seluruhnya, wajahnya keriput dalam dan matanya cekung, duduk di teras gubuk sambil menumbuk padi dengan alu kayu yang berat, terlihat sangat lelah dan putus asa menunggu sebuah keajaiban. Ia adalah Ibu Arum. Begitu melihat mobil polisi mendekat, Ibu Arum langsung berdiri dengan langkah gontai, tatapan matanya dipenuhi ketakutan sekaligus harapan yang bercampur aduk, seolah menanti kabar baik dan buruk secara bersamaan yang akan mengubah hidupnya. Ibu Arum, sapa Inspektur Bayu melangkah keluar mobil dengan sopan dan penuh hormat, diikuti Sersan Ratna yang langsung mengeluarkan buku catatannya dengan sigap, siap mencatat setiap informasi. Ibu Arum mengangguk pelan. Suaranya serak dan gemetar, nyaris tak terdengar. Iya, Nak. Ada apa ya? Apa kalian membawa kabar tentang Arum, putri saya yang hilang entah kemana? Raut wajahnya menunjukkan betapa putus asanya dia mencari putrinya yang telah lama menghilang. Kami dari kepolisian, Bu. Kami sedang menyelidiki kematian Bidan Sari. Kami dengar Bidan Sari sedang membantu putri Ibu, Arum. Bisakah Ibu ceritakan semuanya dari awal, tanpa ada yang terlewat, sekecil apapun itu? Ujar Inspektur Bayu mencoba menenangkan wanita tua itu, tahu bahwa mereka telah menyentuh luka lama yang belum sembuh dan masih menganga lebar. Ibu Arum sontak terisak, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput, seolah nama Bidan Sari membuka kembali semua kesedihan yang selama ini ia pendam sendirian. Arum, anak saya, dia sudah tidak ada, Pak. Menghilang entah kemana setelah terakhir kali ke puskesmas bersama Bidan Sari. Itu sudah hampir 2 minggu yang lalu. Sejak itu, saya tidak pernah melihatnya lagi, Pak. Ibu Arum kemudian menceritakan kisah pilu putrinya dengan detail yang memilukan. Arum, seorang gadis lugu berusia 18 tahun, hamil di luar nikah. Ayah dari bayi itu, seorang pemuda dari desa tetangga, menolak bertanggung jawab dan menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Keluarga Arum, yang terikat kuat pada adat istiadat desa yang kental, merasa sangat malu dan terhina di mata masyarakat. Ayah Arum yang temperamental, bahkan mengancam akan mengusir Arum dari rumah jika tidak segera menyelesaikan masalah aib ini. Dalam keputusasaan, Arum pergi ke puskesmas pelosok untuk mencari bantuan medis, namun malah menemukan simpati dan perlindungan dari Bidan Sari. Bidan Sari adalah satu-satunya yang mau menolong. Dia tidak menghakimi, justru memberi Arum harapan dan kekuatan. Kenang Ibu Arum, suaranya bergetar menahan tangis. Bidan Sari membujuk suami saya agar tidak mengusir Arum. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu Arum melahirkan secara rahasia di puskesmas demi menjaga nama baik keluarga. Bidan Sari bilang, jangan sampai ada yang tahu kalau Arum hamil di luar nikah, karena itu adalah aib besar. Dia berjanji akan menjaga Arum. Dan setelah itu,
Kapan terakhir kali ibu melihat Arum? Tanya Sersan Ratna, mencoba mencari detail kronologis yang akurat. Malam itu, setelah Bidan Sari membujuk suami saya, Arum pergi bersama Bidan Sari ke puskesmas. Bidan Sari bilang Arum akan menginap di sana untuk sementara waktu, sambil menunggu waktu melahirkan. Itu sekitar 2 minggu yang lalu. Sejak itu, dia tidak pernah kembali. Jawab Ibu Arum, pandangannya kosong menerawan, memikirkan nasib putrinya yang tak jelas rimbanya. Bidan Sari selalu datang setiap 2 hari sekali, menjenguk kami, membawakan kebutuhan pokok, dan memberi kabar bahwa Arum baik-baik saja. Sampai akhirnya kemarin pagi, kami dengar kabar Bidan Sari meninggal dunia. Saya langsung kepikiran Arum, Pak. Bidan Sari adalah harapan terakhir saya. Inspektur Bayu dan Sersan Ratna saling pandang. Jadi, Bidan Sari tidak hanya membantu Arum, tapi juga menyembunyikannya di puskesmas. Ini menjelaskan mengapa Bidan Sari tampak gelisah dan mengapa ia harus berurusan dengan sesuatu yang bukan medis, seperti yang diungkapkan Mbak Siti. Apakah ibu tahu siapa ayah dari bayi Arum? Tanya Inspektur Bayu, berharap informasi ini bisa membuka jalur penyelidikan baru. Ibu Arum menggeleng. Arum tidak pernah mau cerita, Pak. Dia bilang dia takut sama laki-laki itu, dan dia juga takut sama dukun yang sering mendatangi laki-laki itu. Pernyataan itu seperti sambaran petir di siang bolong bagi Inspektur Bayu dan Sersan Ratna. Ini bukan lagi sekadar kasus pembunuhan biasa, melainkan melibatkan aib keluarga, kepercayaan mistis, dan potensi kekuatan supranatural yang bisa jadi lebih berbahaya dari yang mereka duga. Sosok dukun yang misterius kini menjadi target utama dalam penyelidikan mereka, menuntun mereka pada sebuah jalan yang lebih gelap dan penuh teka-teki, semakin memperkuat keyakinan bahwa kematian Bidan Sari bukan hanya pembunuhan, tapi juga bagian dari konspirasi yang lebih besar. Keesokan harinya, tim Inspektur Bayu bergerak cepat untuk melanjutkan penyelidikan, memulai pencarian Narji, putra Pak Jono, yang menurut kesaksian sang dukun telah pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sederhana. Namun, pencarian itu tidak semudah yang dibayangkan karena tidak ada catatan resmi tentang keberangkatannya, dan warga desa yang ditanyai hanya memberikan jawaban yang samar, seolah enggan membicarakan pemuda itu atau bahkan takut untuk mengungkap apa yang mereka tahu. Inspektur Bayu mencurigai bahwa kepergian Narji yang terburu-buru dan tanpa jejak ini adalah upaya untuk menghilangkan diri dari penyelidikan, menjadikannya kandidat utama dalam daftar tersangka yang semakin panjang. Ratna, kita perlu menyisir semua terminal bus dan stasiun kereta yang mungkin digunakan Narji. Periksa juga teman-teman dekatnya jika ada. Tidak mungkin seseorang menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Perintah Inspektur Bayu, wajahnya menunjukkan frustrasi yang semakin memuncak setelah hari-hari penuh teka-teki. Sersan Ratna mengangguk, mencatat instruksi dengan sigap. "Siap, Pak. Saya juga sudah meminta tim cyber untuk melacak aktivitas media sosial Narji. Barangkali ada petunjuk kemana ia pergi atau dengan siapa ia berhubungan. Tapi sepertinya Narji bukan tipe yang terlalu aktif di dunia maya, jadi kemungkinan berhasilnya kecil." Jawabnya sedikit pesimis tapi tetap optimis. Mereka tahu di daerah terpencil seperti ini, jejak digital sangat minim, membuat metode investigasi modern seringkali tidak efektif, dan mereka harus mengandalkan cara tradisional seperti bertanya langsung ke warga. Sementara tim menyebar untuk mencari Narji, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali ke puskesmas pelosok dengan misi lain yang tak kalah penting, memeriksa rekam medis Arum. Mereka berharap menemukan informasi krusial mengenai kondisi kehamilan Arum, perkembangan janin, atau bahkan kemungkinan komplikasi yang bisa menjadi motif lain di balik kejadian tragis ini. Ruang arsip puskesmas pelosok yang biasanya tertata rapi, kini terasa dingin dan sunyi seperti makam. Rak-rak kayu penuh tumpukan berkas pasien menjulang tinggi, menciptakan labirin kertas yang tampak tak berujung. Mbak Siti dengan wajah masih murung, membantu mereka mencari berkas Arum. Bidan Sari selalu menaruh berkas pasien penting di bagian tersembunyi, Pak. Katanya untuk jaga privasi. Jelas Mbak Siti
Tangannya gemetar saat menyisir tumpukan berkas. Ia mengingat Bidan Sari sangat merahasiakan kasus Arum ini dan bahkan pernah berpesan padanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kehamilan Arum. Setelah mencari hampir 2 jam, menyisir setiap laci dan setiap tumpukan berkas dengan harapan menemukan 1 lembar pun yang bertuliskan nama Arum. Akhirnya mereka menemukan laci yang bertuliskan rahasia. Ketika laci itu dibuka, isinya kosong melompong, seperti telah dibersihkan secara sengaja. Rekam medis Arum yang seharusnya berada di sana lenyap tanpa jejak, meninggalkan rasa kekecewaan yang mendalam. "Tidak mungkin, ini kan laci khusus Bidan Sari, pasti ada di sini," seru Mbak Siti, panik. Tangannya mengobrak-abrik laci lain, namun hasilnya nihil. Inspektur Bayu merasakan gelombang kekecewaan yang kuat. Ini adalah pukulan telak. Kehilangan rekam medis Arum bukan hanya menghambat penyelidikan, tetapi juga menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu. "Mbak Siti, apakah ada orang lain yang memiliki akses ke laci ini, atau siapa saja yang mungkin tahu tentang rekam medis Arum?" tanya Inspektur Bayu. Suaranya dipenuhi urgensi, melihat sekeliling ruangan yang sekarang terasa lebih mencurigakan. Mbak Siti menggeleng lemah. "Tidak, Pak, hanya Bidan Sari yang pegang kuncinya. Dia selalu bawa kunci itu di kantong seragamnya. Kalaupun ada yang mengambil, pasti sudah direncanakan dengan matang." Sersan Atna memperhatikan lebih teliti di sekeliling laci yang kosong. Ia menyadari ada goresan halus di bagian dalam laci, seolah bekas benda tajam yang digunakan untuk membongkar paksa. "Pak Inspektur, lihat ini. Ada bekas congkelan di laci. Sepertinya laci ini dibuka secara paksa, bukan dengan kunci," lapor Sersan Ratna, menunjuk bekas goresan tersebut. "Mungkin si pelaku yang mengambil rekam medis Arum setelah membunuh Bidan Sari. Itu berarti pelaku tidak hanya ingin membunuh Bidan Sari, tetapi juga ingin menghapus jejak dan informasi penting yang bisa mengarah padanya." Inspektur Bayu mendekat, memeriksa goresan itu dengan cermat. Dugaan Sersan Ratna masuk akal. Ini semakin memperkuat motif bahwa pembunuhan Bidan Sari terkait erat dengan kasus Arum, dan pelaku ingin memastikan tidak ada bukti yang tersisa. Ini semakin menarik. Pelaku sangat cerdik dan teliti. Dia tidak hanya membunuh, tapi juga membersihkan bukti. Ini bukan pembunuh biasa. Dan catatan Bidan Sari, dia akan datang mengambilnya. Mungkin yang diambil bukan hanya Arum atau bayinya, tapi juga informasi ini. Gumam Inspektur Bayu, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan akibat misteri yang semakin tebal. "Mbak Siti, apakah Bidan Sari pernah cerita tentang siapa dia yang akan mengambil bayinya? Apakah Arum pernah cerita soal sesuatu yang aneh tentang kehamilannya?" tanya Inspektur Bayu lagi. Kini tatapannya menembus ke dalam Mbak Siti, berharap ia akan mengingat sesuatu. Mbak Siti meremas tangannya, bibirnya bergetar. Bidan Sari pernah bilang Arum sering mengeluh nyeri di perutnya, nyeri yang bukan biasa. Dan dia juga sering ketakutan, bilang bayinya bergerak aneh di malam hari, seolah ada yang ingin keluar paksa dari tubuhnya. Bidan Sari sempat mengira itu hanya ketakutan Arum saja, tapi dia tetap merasa tidak tenang. Dan kata dia itu, Bidan Sari cuma bilang dia adalah kegelapan yang ingin mengambil kehidupan baru. Saya tidak tahu apa maksudnya, Pak. Bidan Sari hanya diam setelah itu. Informasi ini, meski samar, menambah dimensi baru pada kasus ini. Bukan hanya soal pembunuhan dan hilangnya rekam medis, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih menyeramkan, lebih gelap, dan mungkin supranatural. Sejalan dengan cerita Pak Karta tentang Tanah Angker dan keterlibatan dukun yang disinggung sebelumnya. Setelah rekam medis Arum ditemukan hilang dan cerita Mbak Siti tentang kegelapan yang ingin mengambil kehidupan baru terungkap,
Inspektur Bayu dan Sersan Ratna menyadari bahwa kasus ini telah memasuki dimensi yang jauh lebih kompleks dan misterius dari dugaan awal. Mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan yang berbeda, mendalami legenda dan kepercayaan lokal yang seringkali diabaikan oleh logika rasional seorang polisi kota. Inspektur Bayu teringat akan ucapan Pak Karta dan Pak Jono mengenai tanah puskesmas yang dulunya adalah makam kuno, serta peringatan Pak Jono tentang roh penjaga dan bayi bukan manusia biasa. Ratna, sepertinya kita harus lebih terbuka terhadap kemungkinan yang tidak biasa. Di desa terpencil seperti ini, cerita rakyat dan mitos bisa jadi memiliki akar kebenaran yang tersembunyi, atau setidaknya memberikan kita petunjuk tentang cara berpikir masyarakatnya, kata Inspektur Bayu, sambil mengamati peta desa yang terpampang di dinding kantor sementara mereka. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang legenda sekitar sini, terutama yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, atau hal-hal yang diambil oleh kegelapan, seperti yang Bidan Sari katakan. Sersan Ratna mengangguk setuju, meskipun masih ada keraguan di benaknya. Sebagai seorang wanita modern yang dididik secara ilmiah, konsep roh atau entitas gaib memang sulit ia terima. Namun bukti-bukti di lapangan seolah memaksa ia untuk mempertimbangkan segala kemungkinan, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Mereka pun memutuskan untuk menemui Pak Karta, kepala desa, sekali lagi bukan untuk bertanya soal konflik sosial, melainkan tentang legenda dan cerita-cerita tua desa. Pak Karta menyambut mereka di balai desa, menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus, seolah tahu maksud kedatangan mereka kali ini. Pak Karta, kami ingin tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini, terutama cerita-cerita mistis yang mungkin berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, seperti puskesmas. Apakah ada legenda tentang roh penjaga atau sesuatu yang mengambil jiwa, terutama bayi? Tanya Inspektur Bayu, langsung ke inti. Pak Karta menghela napas panjang, tatapannya menerawang ke arah hutan di kejauhan. Ada, Nak Inspektur. Desa ini punya banyak cerita. Dulu, kata orang tua-tua, tanah tempat puskesmas berdiri itu memang angker. Dulunya kuburan bayi-bayi yang lahir cacat atau meninggal sebelum waktunya. Konon, arwah-arwah bayi itu sering berkeliaran, mencari pengganti agar bisa lahir sempurna. Mereka disebut bajang atau lelembut penunggu tanah. Jika ada ibu hamil yang lemah imannya atau sedang sial, arwah-arwah itu bisa mencoba masuk dan mengambil bayi dalam kandungan atau bahkan setelah lahir. Kata orang, bayi yang diambil itu akan diganti dengan bayi gaib yang disebut jembleng. Bayi yang tidak memiliki roh dan hanya menjadi alat untuk para lelembut. Cerita Pak Karta membuat bulu kuduk Sersan Ratna merinding, meskipun ia berusaha keras menahan diri. Jadi, Pak Karta, apakah ada hubungannya dengan kehamilan Arum? Maksud saya, apakah ada indikasi bahwa Bidan Sari mencurigai Arum mengalami hal seperti itu? Tanya Inspektur Bayu. Otaknya berpacu cepat menghubungkan setiap kepingan informasi. Pak Karta mengangguk pelan. Memang ada desas-desusna. Beberapa warga tua yang punya mata batin pernah cerita kalau mereka melihat aura hitam mengelilingi Arum saat ia hamil besar. Mereka bilang bayinya bukan milik Arum. Saya tidak berani bilang ke Bidan Sari karena takut dia tidak percaya. Tapi saya sempat ingatkan dia untuk hati-hati kalau menangani kasus Arum. Bidan Sari memang sering berurusan dengan hal-hal seperti itu. Dia sering menenangkan ibu-ibu hamil yang percaya tahayul, menjelaskan secara medis. Tapi saya rasa kasus Arum ini berbeda. Mungkin Bidan Sari akhirnya menyadari sesuatu yang janggal dan mencoba melindungi Arum dari kegelapan itu, seperti yang Mbak Siti bilang. Mungkin dia yang datang mengambil Bidan Sari adalah penunggu itu yang marah karena Bidan Sari mencoba menyelamatkan bayinya. Pernyataan Pak Karta menambah bobot baru pada catatan dia akan datang mengambilnya yang ditemukan di TKP. Sersan Ratna yang sedari tadi hanya mencatat, kini memberanikan diri bertanya, Pak Karta, apakah ada orang di desa ini yang sering berurusan dengan lelembut penunggu tanah itu? Mungkin orang yang bisa mengusir mereka atau justru memanggil mereka? Pertanyaan itu langsung mengarah pada satu nama, Pak Jono. Pak Karta menatap Sersan Ratna lekat-lekat, lalu menghela napas lagi. Nah, kalau itu urusan Pak Jono. Dia ahli dalam hal-hal seperti itu.
Banyak warga yang percaya dan datang padanya. Tapi dia juga sering bilang ada batasnya. Kalau sudah menyangkut bayi jembleng itu, biasanya akan ada perjanjian. Siapa yang berani melanggar perjanjian atau mencoba mengganggu bisa berakibat fatal. Makanya warga takut. Inspektur Bayu kini melihat gambaran yang lebih jelas, atau setidaknya kerangka sebuah kemungkinan. Bidan Sari, seorang bidan modern yang berdedikasi, berhadapan dengan kepercayaan kuno dan entitas gaib demi melindungi pasiennya, Arum. Dan hal itu mungkin mengantarkannya pada kematian tragis, bukan karena tangan manusia semata, tetapi juga karena kekuatan yang tak terlihat. Setelah percakapan panjang dengan Pak Karta, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali ke kantor. Malam itu, mereka berdua merenung dalam diam, mencoba mencerna semua informasi baru. Cerita tentang bajang atau lelembut penunggu tanah yang mengambil bayi dan menggantinya dengan jemblem terdengar mengerikan dan tidak masuk akal di telinga rasional mereka. Namun, hilangnya rekam medis Arum, catatan misterius Bidan Sari, dan kesaksian Mbak Siti yang menyebutkan Bidan Sari pernah berkata, dia adalah kegelapan yang ingin mengambil kehidupan baru, seolah mengikat semua cerita itu menjadi satu kesatuan yang menakutkan. Pak, kalau memang ini ada hubungannya dengan hal gaib, bagaimana cara kita menyelidikinya? Kita kan polisi, bukan dukun. Ujar Sersan Ratna, mencoba mencari kejelasan di tengah kegelapan pikiran. Inspektur Bayu menghela nafas, menatap kosong ke arah jendela yang gelap. Kita akan tetap cari bukti fisik, Ratna. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata pada kepercayaan lokal. Kita harus mencari tahu siapa yang mungkin terlibat dalam perjanjian gaib ini. Siapa yang ingin mengambil bayi Arum dan mengapa? Mungkin Pak Jono bukan hanya dukun desa biasa, tapi ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Malam itu, Inspektur Bayu tahu investigasi ini akan membawa mereka ke batas antara realitas dan dunia mistis yang tak tercamah. Ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Jono besok pagi. Kali ini dengan bukti-bukti baru dari wawancara dan catatan forensik yang diharapkan segera datang. Sersan Ratna meski ragu, setuju. Baik Pak, tapi kita bawa tim lebih banyak. Siapa tahu ada bahaya. Desa Sukamaju terasa semakin gelap. Angin malam berhembus kencang seolah membawa bisikan roh-roh lama yang tak puas. Dengan buku harian Bidan Sari dan boneka tusuk di tangan, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali mendatangi kediaman Pak Jono, dukun desa yang kini menjadi pusat perhatian dalam penyelidikan mereka. Kali ini, langkah mereka lebih mantap. Tak ada lagi keraguan atau rasa takut yang menyelimuti seperti kunjungan pertama, digantikan oleh tekad kuat untuk mengungkap kebenaran. Mereka membawa serta Pak Karta, kepala desa, dengan harapan kehadirannya dapat memberikan bobot lebih pada interogasi, sekaligus sebagai saksi jika Pak Jono mencoba berkelit atau menyembunyikan sesuatu. Matahari sudah condong ke barat. Bayangan pepohonan di sekitar rumah Pak Jono tampak lebih panjang dan menyeramkan. Namun kini, Inspektur Bayu melihatnya sebagai bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan, bukan lagi sekadar latar mistis belaga. Kita tidak lagi datang sebagai penanya, Ratna. Kita datang sebagai penuntut kebenaran. Semua omongan mistisnya harus kita bongkar, satu persatu, sampai ke akar-akarnya. Bisik Inspektur Bayu. Tangannya menggenggam erat buku harian Bidan Sari, sebuah warisan terakhir dari sang bidan yang kini menjadi kunci penting. Sersan Ratna mengangguk. Sorot matanya tajam, siap menghadapi segala bentuk perlawanan, baik fisik maupun non-fisik. Karena mereka berdua telah belajar bahwa di desa ini yang tidak terlihat seringkali lebih nyata daripada yang bisa disentuh. Dan kekuatan spiritual terkadang memiliki pengaruh yang lebih besar daripada hukum tertulis. Pintu rumah Pak Jono terbuka lebar begitu mereka tiba, seolah dukun itu sudah mengetahui kedatangan mereka sebelumnya dan telah menunggu di ambang pintu. Ia duduk di tempat yang sama, dikelilingi kepulan asap dupa yang memenuhi ruangan dengan aroma aneh.
Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Inspektur Bayu tanpa ekspresi yang bisa ditebak. "Saya tahu kalian akan kembali," ucap Pak Jono. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Tapi kali ini, saya membawa bukti yang lebih konkret, Pak Jono. Bukan hanya desas-desus, melainkan catatan dari Bidan Sari sendiri." Inspektur Bayu berkata, lalu meletakkan buku harian itu di tikar di hadapan Pak Jono. Membuka halaman yang berisi tulisan tangan Bidan Sari tentang perjanjian gaib dan tumbal bayi. Ia juga menunjukkan boneka tusuk yang ditemukan Joko. Pak Karta yang berdiri di belakang tampak terkejut melihat boneka itu. Wajahnya pucat pasi, seolah benda itu membawa ingatan buruk dari masa lalu yang kelam dan mengerikan. Bidan Sari mencatat segalanya, Pak Jona. Tentang perjanjian leluhur, tentang bayi Arum sebagai tumbal, dan tentang kedatangan kegelapan yang akan mengambil nyawanya jika ia menolak. "Apakah Bapak masih akan bilang ini semua tahayul?" tanya Inspektur Bayu, menatap lurus ke mata Pak Jono, berusaha menembus pertahanannya yang kokoh. Pak Jono mengambil buku harian itu. Matanya menyapu tulisan tangan Bidan Sari. Ekspresinya tetap datar, namun tangannya sedikit gemetar saat menyentuh boneka tusuk. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang aneh dan sulit diartikan, penuh makna tersembunyi. "Saya tidak pernah bilang tahayul, Nak Inspektor. Saya hanya menyampaikan apa yang ada." Bidan Sari memang nekat. Dia mencoba melawan takdir. Perjanjian itu sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sebelum desa ini berdiri. Leluhur kami mengikat janji dengan penunggu tanah ini, agar desa kami makmur, agar tanah kami subur, dan agar kami terhindar dari bencana. Sebagai gantinya, setiap 100 tahun sekali mereka meminta darah baru, bayi pertama dari keturunan tertentu, untuk dijadikan tumbal agar perjanjian tetap abadi. Pak Jono menghela napas, matanya menerawang. Bayi Arum, dia adalah tumbal yang dijanjikan. Keturunan terakhir dari garis keluarga yang telah ditandai. Bidan Sari tahu, makanya dia ingin melindungi. Tapi itu adalah pelanggaran besar. Boneka tusuk itu adalah peringatan agar Bidan Sari tidak ikut campur. Saya tidak membunuh Bidan Sari. Saya hanya mencoba menenangkan penunggu agar tidak mengambil lebih banyak nyawa. Saya mencoba menjelaskan kepada Bidan Sari, tapi dia tidak mau dengar. Dia yakin bisa menyelamatkan Arum dengan cara medis. Jawab Pak Jono menunjuk ke arah hutan di belakang rumahnya. "Dan Narji, putra Bapak, apakah dia adalah bagian dari perjanjian ini? Apakah dia tahu Arum adalah tumbal yang dijanjikan?" Inspektur Bayu melanjutkan interogasi. Tidak puas dengan jawaban samar-samar Pak Jono, Pak Jono menggeleng. Narji tidak tahu menahu soal perjanjian ini. Dia hanya seorang pemuda yang jatuh cinta dan ceroboh. Jika saya beritahu, dia pasti akan lari ketakutan. Dia pergi ke kota bukan untuk menghindar, melainkan untuk melarikan diri dari perasaan bersalahnya karena telah menodai Arum. Setelah konfrontasi dengan Pak Jono yang berakhir dengan pengakuan tentang perjanjian leluhur dan penunggu tanah, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali ke kantor polisi dengan pikiran yang berkecamuk. Meskipun cerita Pak Jono terdengar mengerikan dan mendetail, intuisi Inspektur Bayu yang telah diasah selama bertahun-tahun menangani berbagai kasus kriminal mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia percaya bahwa di balik setiap cerita mistis yang dijadikan alibi, selalu ada motif manusia yang lebih gelap dan nyata. "Ratna, kita tidak bisa membawa penunggu atau roh bajang ke pengadilan. Kita harus mencari pelaku yang berdarah daging," tegas Inspektur Bayu melempar pena ke meja, menunjukkan rasa frustasinya. Meskipun semua bukti dan kesaksian mengarah ke arah supranatural, saya yakin ada seseorang yang memanfaatkan kepercayaan lokal ini untuk melakukan kejahatan keji. Kematian Bidan Sari dan hilangnya Arum tidak mungkin hanya sekedar kutukan atau pelanggaran janji gaib. Sersan Ratna mengangguk setuju. Ia juga merasa ada kejanggalan, terutama
cara Pak Jono yang terlalu cepat mengakui segala mitos itu seolah ingin mengalihkan perhatian dari fakta-fakta yang lebih fundamental. Saya setuju, Pak. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kematian Bidan Sari dan hilangnya Arum? Dan mengapa mereka harus mati dan menghilang? Inspektur Bayu mulai menganalisis ulang semua bukti yang ada, memisahkan fakta dari fiksi. Perjanjian gaib, tumbal bayi, roh bajang. Semua ini adalah kepercayaan yang kuat di masyarakat. Dan Pak Jono adalah figur sentral dalam kepercayaan itu. Gumam Inspektur Bayu menunjuk foto Pak Jono yang tersemat di papan bukti. Dia punya otoritas, dia tahu semua seluk-beluknya, dan dia juga tahu siapa yang terlibat dalam kasus Arum. Ingat, dia bilang Narji adalah anak dari Pak Jono yang terlibat dalam kehamilan Arum. Sersan Ratna menambahkan, dan Pak Jono juga bilang Narji sudah pergi ke kota. Ini terlalu rapi, Pak. Saya curiga Pak Jono tahu lebih banyak tentang hilangnya Arum dan mengapa rekam medisnya hilang. Terlebih lagi, dia mengatakan Bidan Sari mati karena melanggar perjanjian lama. Ini seperti dia ingin kita percaya bahwa tidak ada pembunuhan, hanya takdir. Mereka kemudian memfokuskan penyelidikan pada Narji, putra Pak Jono. Meskipun Pak Jono bersikeras bahwa Narji tidak tahu apa-apa tentang perjanjian gaib dan telah pergi ke kota, Inspektur Bayu merasa ada celah dalam kesaksian itu. Narji adalah ayah biologis dari bayi Arum. Jika bayi itu benar-benar tumbal yang dijanjikan, maka Narji sebagai ayah bisa jadi punya peran penting dalam penyerahan tumbal tersebut, baik secara sadar maupun tidak, kata Inspektur Bayu. Kita harus mencari Narji dengan lebih serius. Apa ada kerabatnya di kota yang bisa kita hubungi? Atau adakah teman dekatnya yang tahu persis kemana ia pergi? Sersan Ratna segera menelpon timnya, memberikan instruksi baru untuk mempertegat pencarian Narji. Tidak hanya di terminal dan stasiun, tetapi juga di alamat kerabat jauh yang mungkin ia tuju. Saya juga akan cek lagi kesaksian warga tentang kapan Narji terakhir terlihat. Mungkin ada yang melihatnya kembali ke desa secara diam-diam atau berkomunikasi dengan orang lain setelah kepergiannya. Saat tim mencari Narji, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali memeriksa ulang catatan dari buku harian Bidan Sari. Kali ini, mereka tidak hanya mencari petunjuk mistis, tetapi juga mencari petunjuk yang lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ada satu kalimat yang terus mengganggu Inspektur Bayu. Pak Jono datang malam-malam, bilang ada perjanjian gaib dari leluhur. Bayi Arum adalah tumbal. Saya tolak, tapi sekarang saya takut. Ini menunjukkan bahwa Pak Jono secara pribadi telah menemui Bidan Sari sebelum kematiannya, dan kemungkinan besar percakapan itu adalah pemicu konflik yang fatal. Pak Jono bukan hanya dukun yang pasif, Ratna. Dia terlibat langsung dalam upaya meyakinkan Bidan Sari untuk menyerahkan bayi Arum, dan Bidan Sari menolak, kata Inspektur Bayu, mengetuk-ngetuk buku harian itu. Perlawanan Bidan Sari inilah yang mungkin menyulut kemarahan pihak yang ingin tumbal itu diserahkan. Jadi kemungkinan ada dua pelaku, satu yang membunuh Bidan Sari dan satu yang mengambil Arum dan bayinya, atau bahkan satu orang yang melakukan keduanya dan menyamarkannya dengan cerita mistis. Fokus Inspektur Bayu kini tertuju pada motif nyata di balik perjanjian gaib tersebut. Siapa yang mendapat keuntungan secara material atau kekuasaan dari kelanjutan perjanjian ini? Pak Karta bilang, desa ini makmur dan panen melimpah karena perjanjian itu. Ini adalah motif ekonomi yang kuat, kata Inspektur Bayu. Jika perjanjian itu rusak, atau tidak ada tumbal yang diserahkan, mungkin ada ketakutan bahwa kemakmuran desa akan terhenti. Ketakutan itu bisa jadi memicu tindakan ekstrim. Sersan Ratna mengangguk. Jadi, ini bukan hanya soal aib keluarga, Pak. Ini bisa jadi soal kepentingan seluruh desa yang dimanfaatkan oleh seseorang yang tahu bagaimana memainkan peran di balik layar. Pak Jono bisa jadi salah satu dari mereka, atau sekadar pion yang dimanfaatkan. Sebuah hipotesis baru mulai terbentuk di benak Inspektur Bayu. Kematian Bidan Sari mungkin adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar.
sebuah kejahatan yang diselimuti mitos untuk menutupi jejak-jejak manusia di baliknya, untuk memastikan kelangsungan kemakmuran desa yang diyakini berasal dari tumbal tak berdosa. Mereka memutuskan untuk memeriksa dokumen tanah dan catatan keuangan desa, mencari motif ekonomi yang tersembunyi. Besok kita ke kantor kecamatan. Lihat siapa yang untung dari tanah puskesmas, kata Bayu. Ratna setuju. Dan Narji. Jika dia kembali, kita tangkap. Malam itu, Bayu merasa kasus ini semakin dekat ke kebenaran, tapi juga semakin berbahaya. Inspektur Bayu dan Sersan Ratna memutuskan untuk menggali lebih dalam motif ekonomi di balik perjanjian gaib yang disebut-sebut oleh Pak Karta dan Pak Jono. Mereka menyadari bahwa cerita mistis tentang tumbal bayi mungkin hanya selubung untuk kepentingan material yang lebih nyata, seperti penguasaan tanah atau sumber daya alam di desa Sukamaju. Desa ini, meskipun terpencil, dikenal subur dengan lahan pertanian yang menghasilkan panen berlimpah, terutama padi dan jagung yang menjadi sumber utama pendapatan warga. Inspektur Bayu mulai memeriksa dokumen-dokumen tanah di kantor kecamatan, mencari tahu siapa yang paling diuntungkan dari kemakmuran desa tersebut. Ratna, lihat ini. Sertifikat tanah puskesmas dan sekitarnya tercatat atas nama keluarga Pak Karta sejak puluhan tahun lalu. Tapi ada catatan aneh. Setiap 100 tahun, ada perjanjian yang disebutkan dalam dokumen lama, seolah tanah itu dijaga oleh ritual desa. Kata Inspektur Bayu, menunjuk dokumen kuning yang sudah usang. Matanya menyipit membaca tulisan tangan pudar. Sersan Ratna mendekat, membaca dengan teliti. Ini seperti kontrak gaib yang dicampur dengan hukum tanah, Pak. Mungkin Pak Karta menggunakan mitos ini untuk mengendalikan warga agar tidak ada yang berani merebut tanahnya. Dan Bidan Sari, sebagai orang luar yang datang ke puskesmas, mungkin mulai curiga dan ingin mengungkapnya. Mereka berdua merasa ini adalah terobosan. Motif ekonomi bisa jadi kunci untuk membongkar konspirasi yang lebih besar, di mana kematian Bidan Sari adalah cara untuk menutup mulutnya sebelum ia mengungkap kebenaran tentang penguasaan tanah ilegal. Untuk mengkonfirmasi hipotesis mereka, Inspektur Bayu dan Sersan Ratna kembali menemui Pak Karta di balai desa, kali ini dengan nada yang lebih menuntut. Pak Karta yang sedang memeriksa laporan panen tampak terkejut melihat mereka datang lagi, tapi berusaha tetap tenang. Pak Karta, kami sudah periksa dokumen tanah. Sepertinya Bapak punya kendali penuh atas lahan subur di sekitar puskesmas. Apakah perjanjian gaib itu sebenarnya cara untuk menjaga tanah Bapak tetap aman dari perebutan? Dan apakah Bidan Sari tahu tentang ini? Tanya Inspektur Bayu langsung meletakkan salinan dokumen di meja kayu sederhana itu. Pak Karta menelan ludah, wajahnya memucat, tapi ia mencoba membela diri. Nah, Inspektur, tanah ini warisan leluhur. Kami memang punya ritual untuk menjaga kesuburan, tapi itu bukan untuk kepentingan pribadi. Desa bergantung pada tanah ini. Bidan Sari, dia pernah tanya soal sejarah tanah, tapi saya bilang itu urusan lama. Saya tidak mau dia ikut campur, takut bawa sial. Jawab Pak Karta, suaranya bergetar, matanya menghindar ke arah jendela yang menghadap ladang hijau. Sersan Ratna ikut bertanya, "Tapi Pak, kenapa dokumennya sebut tumbal setiap 100 tahun? Apakah bayi Arum dimaksudkan sebagai alasan untuk mengusir orang luar seperti Bidan Sari agar tanah tetap di tangan Bapak?" Pak Karta menggeleng cepat. "Tidak, Nak. Itu mitos saja. Tapi ada warga yang iri dengan kemakmuran desa. Mungkin ada yang ingin merebut tanah, dan Bidan Sari jadi korban salah paham." Percakapan itu memanas ketika Inspektur Bayu menunjukkan buku harian Bidan Sari yang menyebutkan pertemuan dengan Pak Karta. Di sini tertulis, "Pak Karta ingatkan saya jangan ganggu urusan tanah puskesmas. Katanya ada rahasia yang bisa bikin desa hancur jika terungkap." "Apa rahasianya itu, Pak? Apakah Bapak terlibat dalam hilangnya Arum untuk menutupi sesuatu?" Tekan Inspektur Bayu, suaranya tegas, membuat Pak Karta bangkit dari kursi dengan gelisah. Saya cuma lindungi desa, Nak. Tanah ini punya sejarah gelap. Dulu ada konflik dengan desa tetangga yang ingin rebut lahan. Leluhur kami buat perjanjian dengan dukun, termasuk Pak Jono, untuk jaga tanah dengan ritual. Tapi Bidan Sari, dia modern.
Dia mau lapor ke pemerintah atas nama hak pasien Arum. Saya takut itu akan buka rahasia dan tanah desa direbut. Saya pernah bilang ke Pak Jono, bantu saya tenangkan Bidan Sari, tapi saya tidak bunuh dia. Pengakuan Pak Karta mengalir deras, seolah beban yang selama ini dipendamnya akhirnya pecah. Sersan Ratna mencatat dengan cepat. Jadi Bapak dan Pak Jono bekerja sama, menggunakan mitos untuk kendalikan warga dan lindungi tanah. Dan Arum hilang karena bayinya dianggap tumbal untuk pertahankan status quo. Pak Karta mengangguk lemah. Ya, Arum dibawa ke tempat aman oleh orang kepercayaan Pak Jono. Katanya untuk ritual. Saya tidak tahu detailnya, tapi tujuannya agar Bidan Sari... Saya salah, Nak. Saya cuma mau desa aman. Pengakuan Pak Karta membuka pintu baru dalam penyelidikan. Inspektur Bayu segera memerintahkan penahanan sementara Pak Karta untuk diinterogasi lebih lanjut. Sementara Sersan Ratna menghubungi tim forensik untuk memeriksa dokumen tanah lebih dalam. Ini besar, Pak. Kalau Pak Karta dan Pak Jono berkonspirasi untuk kendalikan tanah melalui mitos, maka kematian Bidan Sari adalah pembunuhan untuk tutupi penipuan. Dan Arum mungkin masih hidup, disekap untuk ritual palsu. Kata Sersan Ratna, matanya berbinar dengan semangat baru. Inspektur Bayu mengangguk. Benar, motif ekonominya jelas. Tanah subur berarti kekayaan. Mereka manfaatkan kepercayaan warga untuk jaga kekuasaan. Sekarang, kita harus cari tempat persembunyian Arum. Mungkin di hutan belakang rumah Pak Jono, atau gua-gua tua yang disebut dalam legenda. Mereka berdua merencanakan penggerebekan. Tapi Inspektur Bayu merasa ada satu nama lagi yang belum terungkap. Siapa orang kepercayaan yang membawa Arum? Apakah itu Narji, atau seseorang yang lebih dekat dengan Pak Karta? Malam itu saat tim mempersiapkan operasi, Inspektur Bayu menerima laporan dari tim cyber. Ada transaksi mencurigakan dari rekening Pak Karta ke rekening misterius terkait penjualan hasil panen ilegal keluar desa. Ini bukti motifnya, Ratna. Pak Karta untung besar dari tanah itu, dan Bidan Sari mungkin temukan bukti penipuan ini saat bantu Arum. Dia harus disingkirkan, kata Inspektur Bayu meninju meja dengan marah terkendali. Sersan Ratna menambahkan, dan Pak Jono, dia pasti tahu. Kita harus tangkap dia juga sebelum kabur. Konspirasi desa mulai terbongkar, tapi misteri Arum masih menggantung, menambah ketegangan. Inspektur Bayu tahu, operasi malam ini akan menentukan nasib kasus ini, antara keadilan manusia dan bayang-bayang mitos yang selama ini menyelimuti desa Sukamaju. Ia periksa pistolnya, tatapan tegas. Kita selamatkan Arum, Ratna. Ini bukan lagi soal gaib. Ini soal kejahatan manusia. Ratna angguk. Siap, Pak. Tim sudah siaga. Malam gelap menyelimuti desa. Angin berhembus kencang, seolah alam ikut menahan nafas. Malam itu, tim Inspektur Bayu bergerak diam-diam menuju hutan belakang rumah Pak Jono, di mana legenda menyebutkan adanya gua-gua tua yang sering digunakan untuk ritual rahasia. Udara malam terasa dingin dan lembab. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun busuk, seolah alam sendiri memperingatkan bahaya yang mengintai. Inspektur Bayu memimpin tim berjumlah 6 orang, lengkap dengan senter, senjata, dan peralatan pencarian. Sementara Sersan Ratna berjalan di sampingnya, tangannya siap di pistol. Tetap waspada semua, kita cari gua yang disebut Pak Karta. Jika Arum di sana, kita selamatkan dia segera. Bisik Bayu, suaranya tegas tapi hati-hati. Mereka menyusuri jalan setapak sempit, dikelilingi pepohonan tinggi yang bayangannya menari-nari di bawah cahaya purnama. Tiba-tiba Ratna menunjuk ke depan. Pak, lihat, ada cahaya redup di balik semak itu. Tim mendekat pelan, hati berdegup kencang. Di balik bebatuan, terdapat mulut gua kecil, tertutup anyaman bambu yang longgar. Bayu beri isyarat, 2 polisi maju dan buka anyaman itu. Bau lembab dan amis menyambut mereka. Polisi, keluar dengan tangan di atas kepala, teriak Bayu. Dari dalam gua, terdengar suara isak dan langkah tergesa. Seorang pria muda keluar, tangan terangkat, wajahnya pucat ketakutan. Itu Narji, putra Pak Jono. Jangan tembak, saya Narji, serunya. Di belakangnya terikat di batu ada Arum. Perutnya membesar, wajahnya lelah tapi lega melihat polisi.
Tolong, bayi saya, bisik Arum lemah. Tim segera bebaskan dia. Ratna bantu Arum berdiri. Kamu aman sekarang, kata Ratna lembut. Narji ditangkap, tangannya diborgol. Saya tidak bunuh Sari, saya cuma jaga Arum atas perintah ayah, teriak Narji. Bayu tatap dia tajam. Ceritakan semuanya di kantor. Penggerebekan sukses, Arum diselamatkan. Tapi misteri belum selesai. Siapa yang bunuh Sari? Dengan Arum aman di mobil ambulan menuju rumah sakit terdekat, tim kembali ke kantor polisi untuk interogasi Narji. Ruangan interogasi gelap hanya diterangi lampu meja. Narji duduk gemetar, mata merah karena takut. Narji, kenapa kamu sembunyikan Arum? Dan apa hubunganmu dengan kematian Bidan Sari? Tanya Bayu tegas, duduk di depannya. Narji menelan ludah. Saya ayah bayi Arum. Kami pacaran diam-diam, tapi keluarga Arum marah besar. Ayah saya, Pak Jono, bilang bayi itu tumbal untuk perjanjian desa. Dia suruh saya bawa Arum ke gua untuk melindungi sampai ritual selesai. Tapi Sari, dia tahu dan coba selamatkan Arum. Ayah bilang Sari melanggar, penunggu akan marah. Ratna catat cepat. Kamu lihat Sari malam itu? Narji geleng. Tidak, tapi ayah pulang malam dengan tangan berdarah. Dia bilang, sudah diurus. Saya takut tanya lebih lanjut. Bayu tekan. Perjanjian apa sebenarnya? Bukan gaib kan? Narji ragu, lalu celita. Ayah dan Pak Karta pakai mitos untuk kendalikan tanah. Setiap 100 tahun, mereka tumbal bayu untuk ritual palsu. Tapi sebenarnya untuk usir orang luar yang curiga. Tanah subur itu rahasia mereka. Penjualan ilegal ke kota. Sari temukan bukti saat periksa Arum. Dia mau lapor. Ayah, dia bunuh Sari untuk tutup mulut. Pengakuan Narji seperti bom. Bayu tatap Ratna. Konspirasi ekonomi disamarkan mistis. Mereka langsung tangkap Pak Jono dan Karta. Arum selamat, tapi bayi lahir prematur. Dokter bilang ada tanda aneh, tapi medis. Bayu lega, tapi tahu keadilan baru mulai. Dengan pengakuan Narji, kasus mulai teruka. Pak Jono dan Pak Karta ditahan. Dokumen tanah disita, mengungkap penipuan besar. Tanah puskesmas adalah pusat operasi pertanian ilegal. Hasil panen dijual hitam untuk untung miliaran. Mitos tumbal hanyalah alat kendali, kata Bayu ke Ratna saat mereka lihat Arum di rumah sakit. Bayu sehat di pelukannya. Arum cerita, Sari selamatkan saya dari ritual palsu. Dia bilang dia adalah kegelapan manusia, bukan gaib. Narji bekerja sama, beri bukti transaksi. Pengadilan nanti akan vonis mereka. Desa Sukamaju mulai pulih, tapi trauma tetap. Bayu tutup kasus, tapi ingat catatan Sari. Dia akan datang mengambilnya. Mungkin kegelapan selalu ada, tapi keadilan menang. Akhir misteri, tapi bayang masa lalu lingkupi. Penangkapan Pak Jono dan Pak Karta menyebar dengan cepat di seluruh desa Sukamaju, menyebabkan gelombang kejutan dan ketidakpercayaan di kalangan warga. Mereka yang selama ini menganggap kedua figur tersebut sebagai pemimpin yang dihormati dan penjaga tradisi, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kemakmuran desa yang mereka banggakan ternyata dibangun di atas pondasi penipuan dan kejahatan keji. Bagaimana mungkin Pak Karta tega? Dia yang selalu bicara tentang kesejahteraan desa. Seru seorang warga di balai desa, suaranya dipenuhi amarah dan rasa dihianati. Warga lain menimpali. Dan Pak Jono, saya selalu takut padanya, tapi tidak menyangka sampai sejauh ini. Inspektur Bayu dan Sersan Ratna memimpin tim untuk menggeledah rumah Pak Karta dan Pak Jono. Di rumah Pak Karta, mereka menemukan tumpukan dokumen keuangan mencurigakan, termasuk bukti penjualan hasil panen ilegal ke luar daerah dan transfer dana besar ke rekening luar negeri. Ada juga catatan tentang tekanan yang diberikan kepada Bidan Sari untuk tidak mencampuri urusan Arum dan perjanjian desa. Sementara itu, di rumah Pak Jono, selain berbagai jimat dan alat ritual, ditemukan pula buku-buku lama yang merinci perjanjian leluhur tentang tumbal bayi, lengkap dengan tanggal-tanggal yang sinkron dengan kasus-kasus hilangnya bayi secara misterius di masa lalu. Semuanya dikonfirmasi oleh catatan Bidan Sari.
Ini adalah konspirasi yang sangat rapih, Pak. Mereka memanfaatkan ketakutan dan kepercayaan warga terhadap hal gaib untuk menutupi kejahatan terorganisir yang berulang selama puluhan tahun. Kata Sersan Ratna menunjukkan bukti-bukti tersebut kepada Inspektur Bayu. Bidan Sari hampir mengungkap semuanya, makanya dia harus dihentikan. Pengadilan pun digelar, menarik perhatian media nasional dan menjadi sorotan utama. Pak Karta dan Pak Jono disidang atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Bidan Sari, penculikan Arum, dan penipuan besar-besaran terkait penguasaan tanah ilegal dan perdagangan hasil bumi gelap. Narji sebagai saksi kunci memberikan kesaksian yang memberatkan, merinci bagaimana ayahnya, Pak Jono, dan Pak Karta bersekongkol menggunakan mitos tumbal bayi untuk menakut-nakuti warga dan menjaga keberlanjutan bisnis haram mereka. Ia juga menceritakan bagaimana Bidan Sari menemukan kejanggalan dalam kondisi Arum dan mengancam akan melaporkan mereka, yang kemudian berujung pada pembunuhannya. Saya melihat ayah pulang dengan tangan berlumuran darah malam itu. Dia bilang Bidan Sari sudah diurus oleh penunggu. Saya takut sekali, Pak Hakim, ujar Narji dengan suara bergetar di kursi saksi. Rekam medis Arum yang hilang, catatan Bidan Sari tentang kegelapan yang mengambil kehidupan baru, serta simbol ukiran di laci puskesmas yang telah dianalisis oleh ahli budaya menjadi bukti kuat di mata hukum bahwa mitos telah dijadikan alat untuk kejahatan. Ahli forensik mengkonfirmasi darah pada boneka tusuk adalah darah Arum dan Bidan Sari, menunjukkan ancaman dan tindakan kekerasan. Hakim menjatuhkan vonis berat kepada Pak Karta dan Pak Jono, penjara seumur hidup untuk pembunuhan berencana dan kejahatan lainnya. Keadilan ditegakkan, namun luka di hati masyarakat Sukamaju masih membekas. Kepercayaan mereka terhadap pemimpin desa hancur, digantikan oleh keraguan dan trauma mendalam atas kebohongan yang telah lama mereka yakini sebagai kebenaran. Arum, dengan bayinya yang kini sehat setelah kelahiran prematur, memilih untuk meninggalkan desa Sukamaju. Ia tidak ingin putranya tumbuh di tempat yang penuh kenangan pahit dan intrik gelap. Dengan dukungan dari keluarga Bidan Sari dan bantuan dana rehabilitasi korban, Arum memulai hidup baru di kota, jauh dari bayangan perjanjian gaib dan konspirasi yang hampir merenggut nyawa dirinya dan bayinya. Bayi itu yang pernah disebut sebagai tumbal dan bukan manusia, kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, menjadi simbol harapan baru dan kekuatan untuk melawan kegelapan. Kisah Bidan Sari menjadi legenda baru di desa Sukamaju. Legenda tentang seorang pahlawan yang berani melawan kebohongan demi kebenaran dan kemanusiaan, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Inspektur Bayu dan Sersan Ratna setelah kasus ini sering merenungkan betapa tipisnya batas antara kepercayaan dan kejahatan, serta bagaimana mitos dapat dimanipulasi untuk tujuan jahat. Catatan terakhir dari Bidan Sari, dia akan datang mengambilnya, kini memiliki makna ganda. Dia adalah sosok penjahat berdarah daging yang mengambil nyawa Bidan Sari, namun juga merupakan metafora untuk kegelapan dan kebohongan yang nyaris mengambil keadilan dan kemanusiaan dari desa itu.